Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Sejarah Islam Indonesia, Bapak Patun Wikma, yang memberikan terima kasih telah memberikan tugas pada saya tentang judul besarnya itu adalah yang pertama, penyebaran Islam di wilayah Nusantara, khususnya di wilayah Sumatera dan Jawa. Dan yang kedua yaitu hubungan Nusantara dengan Cina dan Timur Tengah. Ini sangat penting menurut saya karena akan menambah relasi, akan menambah inovasi, akan menambah wawasan kepada saya untuk jauh lebih berkembang dan lebih tahu tentang sejarah Islam Indonesia. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul atau kita dapat bertatap muka pada kali ini karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan rahmatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua kalinya, tak lupa pula kita haturkan salawat bertangkaikan salam atas junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman keislaman, dengan kata lain minaz zulumat ilan nur, yakni ad-dinul Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung saja seperti yang saya katakan tadi, saya di sini akan membahas 4 pembahasan, tapi untuk yang pertama bagian A dan B-nya itu akan dibahas oleh teman rekan kelompok saya yaitu Dira Al-Farizi, dan saya sendiri akan membahas tentang judul besarnya itu ada 2 poin. Yang pertamanya yaitu adalah masuknya Islam di Nusantara, khususnya di wilayah Sumatera dan Jawa. Dan yang kedua poin B-nya itu adalah, atau poin keduanya itu adalah hubungan Nusantara dengan Cina dan Timur Tengah. Itu akan kita bahas untuk beberapa menit ke depan, jadi jangan lewatkan beberapa klipnya. Sekian, mari kita ke pembahasan. Let's go. Perlu kita ketahui bahwa Islam pertama kali masuk itu di wilayah Sumatera, khususnya di wilayah istimewa Aceh, yang dimana Syekh Ismail adalah tokoh pertama pembawa awal Islam di wilayah istimewa Aceh, yang disusul oleh Sultan Malik Al-Saleh, di mana beliau adalah tokoh penting menyebarkan Islam melalui dakwah dan sekaligus jadikan Aceh sebagai pusat dakwah dan perdagangan Islam pada saat itu. Ulama seperti Syekh Hamzah Pansuri dan Syekh Nuruddin An-Raniri ikut serta dalam pengkuatan penyebaran ajaran Islam pada saat itu melalui ilmu dan karya dari beliau. Di tengah perdagangan jalur dunia, Nusantara pernah menjadi pusat persinggahan para pedagang Arab pada saat itu, khususnya seperti Syekh Sultan Malik Al-Saleh. Pada saat itu dia berasal dari Samudra Pasai dan ikut singgah pada Nusantara, dan membuat itu yang menjadi faktor masuknya Islam Nusantara pada saat itu, khususnya dalam bidang perdagangan. Dari Sumatera bergeserlah penyebaran Islam di wilayah Jawa. Perlu kita ketahui bahwa tokoh penting ataupun tokoh yang berperan paling utama dalam penyebaran Islam di wilayah Jawa ini adalah 9 Wali Songo. Seperti yang kita ketahui, 9 Wali Songo itu banyak sekali beragam cara dalam penyebaran agama Islam, seperti melalui seni, budaya, karakter, menjadi panutan,
Para tokoh itu pun diterima dengan sangat amat baik karena cara penyebaran dan pendekatannya itu sangatlah bijaksana, damai, tentram yang membuat masyarakat pada wilayah itu sangat menerima ajaran Islam yang dibawa oleh Wali Songo. Dan juga tadi khususnya di wilayah Aceh itu seperti Syekh Sultan Malik Al-Saleh dan lain-lain. Mungkin itu ya sedikit tentang pembahasan masuknya Islam di wilayah Sumatera dan Jawa. Semoga ada manfaatnya. Kita beralih ke materi selanjutnya. Selanjutnya kita beralih ke materi hubungan Nusantara dengan Cina dan Timur Tengah. Kita ke pembahasan Cina terlebih dahulu. Perlu kita ketahui pada abad ke-7 Nusantara telah menjalin hubungan erat dengan Cina melalui perdagangan maritim, di mana kapal Cina datang pada saat itu membawa sutra, logam, kain dan lain-lain. Dan Indonesia memasok dengan menukarnya dengan rempah-rempah seperti lada, cengkeh dan lain-lain yang membuat Nusantara dengan Timur Tengah itu mempunyai hubungan khusus khususnya di bagian perdagangan maritim. Kontak budaya pun muncul. Banyak orang-orang yang berasal dari negara Cina yang menetap di Indonesia sehingga budayanya itu bisa kita lihat hingga saat ini. Seperti contohnya itu seperti kalau tidak salah itu mie ayam itu termasuk itu juga yang berasal dari budaya Cina, dan corak-corak yang berbentuk naga pada mangkok yang sering digunakan oleh kita sehari-hari itu juga termasuk dari budaya Cina. Nah, itulah bukti penting hubungan Nusantara dengan Cina pada saat itu dan hingga kini terlihat oleh kita. Selanjutnya kita beralih ke pembahasan hubungan Nusantara dengan Timur Tengah. Tidak jauh berbeda dengan Sumatera tadi, hubungan Nusantara dengan Timur Tengah ini terjalin melalui perdagangan. Tidak hanya perdagangan, hubungan Nusantara dengan Timur Tengah ini juga terjalin karena agama dan pendidikan pada saat itu, yang dimana pedagang Arab dan Persia pada saat itu berjualan rempah-rempah di Nusantara, yang dimana habis itu membawa ajaran Islam ke wilayah Sumatera. Seperti yang sudah saya katakan tadi, memang hubungan Timur Tengah ini sangat erat dengan Nusantara, dan tadi khususnya di wilayah Sumatera mereka itu untuk pertama kalinya penyebaran agama Islam itu berada di wilayah Aceh melalui pedagang Arab, pedagang Persia, khususnya orang-orang yang di Timur Tengah. Seperti yang kita ketahui teman-teman, bahwa banyak sekali zaman dahulu itu pada masa penjajahan orang Nusantara itu ditakuti ketika pergi berpendidikan ke yang namanya Timur Tengah itu. Seperti yang kita ketahui, gelar haji itu sebenarnya dikhususkan untuk orang-orang yang sudah berpendidikan ke Mekah atau Timur Tengah yang diberikan oleh Belanda pada saat itu, yang menjadi penanda bahwa orang Islam yang sudah berpendidikan ke Timur Tengah itu sangatlah ditakuti oleh Belanda. Maka dari itu Belanda menamakan orang-orang yang sudah berpendidikan di Timur Tengah itu adalah haji, karena dia adalah orang yang disegani. Nah, mungkin itu saja ya teman-teman, video pembahasan tentang hubungan Cina dan Timur Tengah dengan Nusantara. Intinya dua negara itu sangatlah hubungannya itu membuat Nusantara berkembang dalam perdagangan, khususnya di aspek perdagangan, budaya dan agama. Intinya itu ya teman-teman. Sedikit kesimpulan tadi dari saya itu, mungkin itu akan menutup
video saya pada kali ini. Sekian, terima kasih. Saya Muhammad Robi Febriansyah. Jika ada kesalahan, kehilafan, atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dalam Farihi. Saya dari Universitas Islam Negeri Mataram, Fakultas Tarbiyah dan Perguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam, dengan NIM 2401072. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sejarah masuknya Islam di Nusantara. Baik, berbicara tentang sejarah masuknya Islam di Nusantara adalah babak paling penting di dalam sejarah Indonesia. Masuknya agama Islam ke Nusantara, bagaimana sebuah agama yang lahir ribuan kilometer jauhnya dari Jazirah Arab bisa menjadi mayoritas di kepulauan yang kini kita sebut Indonesia. Kisah ini penuh misteri dan perdebatan akademik yang serius. Terdapat setidaknya ada 3 teori utama yang bisa menjelaskan kapan, dari mana, dan siapa yang membawa Islam ke wilayah ini. Mari kita bedah satu persatu. Baik, langsung saja kita mulai dari teori yang pertama, yaitu teori Gujarat, India. Nah, teori Gujarat atau India, Islam diperkirakan datang dari Gujarat, India pada abad ke-13 Masehi, sekitar tahun 1200-an, melalui perantara pedagang Muslim dari India. Nah, bukti pendukungnya itu adalah ditemukannya nisan Sultan Malikus Saleh atau Raja Samudra Pasai, dan nisan lain di Aceh yang memiliki kemiripan dengan batu nisan di Gujarat. Dan juga terdapat hubungan dagang di antara Nusantara dan Gujarat, terutama Sumatera telah lama menjalin hubungan dagang yang intensif dengan India. Kelemahan teori ini adalah meskipun nisannya mirip, Islam telah ada di Nusantara jauh sebelum abad ke-13, seperti yang dicatat oleh catatan Tiongkok. Nah, teori kedua ada teori Persia, atau yang kita kenal pada saat ini adalah Iran. Inti dari teori Persia adalah Islam diperkirakan datang dari Persia atau sekarang Iran pada abad ke-13 Masehi juga. Nah, melalui perantara para pedagang dan penyebar Islam dari Persia. Bukti pendukungnya adalah kesamaan budaya. Adanya kesamaan tradisi dan kebudayaan Islam di Nusantara dengan Persia. Contohnya, tradisi perayaan 10 Muharram atau Asyura, perayaan untuk mengenang cucu Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidina Husain, yang sangat kental di beberapa daerah, seperti Tabuk di Sumatera Barat atau Gero di Lombok. Terdapat juga penggunaan gelar, adanya istilah syekh yang umum di Persia digunakan dalam ulama-ulama awal. Dalam teori ini juga terdapat sering dikaitkan dengan penyebaran Islam Syiah, padahal mayoritas Islam di Nusantara adalah Sunni, namun pengaruh budayanya tidak dapat diabaikan. Selanjutnya ada teori yang ketiga, yaitu teori Mekah dan Arab. Inti dari teori Mekah dan Arab adalah Islam diperkirakan datang langsung dari Mekah dan Madinah di Arab pada abad ke-7 Masehi, pada Muslim masa-masa awal Islam, melalui perantara para pedagang dan dai mubalik Muslim dari Arab. Nah, bukti pendukung atau yang paling kuat di sini adalah catatan Tiongkok. Sumber-sumber Tiongkok mencatat adanya perkampungan Muslim Arab di pesisir Sumatera, tepatnya di Pansir Barus sejak abad ke-7. Dengan dukungan dari teori Mekah dan Arab juga terdapat mazhab Syafi'i yang digunakan oleh mayoritas Muslim di Nusantara itu menganut mazhab Syafi'i yang juga merupakan mazhab dominasi atau dominan di Arab. Ini berbeda dengan Gujarat yang cenderung Hanafi. Dengan perluasan Islam di Nusantara, para pedagang Arab inilah yang dianggap membawa ajaran Islam otentik dan menyebarkannya melalui jalur perdagangan sebelum pedagang India atau Persia terlibat secara masif. Baik, kesimpulannya adalah masing-masing teori memiliki dasar yang kuat, namun pandangan modern cenderung pada sinkretisme, yaitu Islam masuk melalui berbagai gelombang yang jalur. Gelombang awal adalah abad ke-7, Arab sebagai pembawa Islam pertama, ini dalam teori Mekah. Nah, gelombang utama abad ke-13, India.
Gujarat atau Persia, Iran memperkuat penyebaran terutama dalam hal politik dan budaya. Nah, melalui proses penyebaran seperti berdagang, paling utama pedagang muslim menikah dengan penduduk lokal, membentuk komunitas dan dari sana Islam menyebar. Lalu pernikahan, melalui pernikahan jalur yang efektif dan damai. Lalu kemudian ada pendidikan, berdirinya pesantren sebagai pusat penyebaran dan pengajaran. Lalu itulah seni dan budaya, penggunaan media seni seperti wayang oleh tradisional di Jawa dan seni ukir untuk mengenalkan ajaran Islam secara akulturatif. Nah, sebagai penutup, jadi masuknya Islam ke Nusantara adalah sebuah proses panjang, damai dan akulturatif. Ini bukan hanya tentang kedatangan agama, tapi juga tentang lahirnya peradaban baru. Terima kasih sudah menyimak video saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.